sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua pasti sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, minggu ini kembali kami hadir buat Anda semua dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat bergabung di khotbah minggu bersama Box Willy. Tema kita hari ini adalah jangan menghakimi. Saudara, manusia tidak perlu diajari atau menempuh pendidikan formal untuk melihat kelemahan, kekurangan, atau kesalahan orang lain. Semua orang mudah sekali melihat dosa, kesalahan, dan kekurangan orang lain. Sekecil apapun itu tetap saja bisa kelihatan. Sebaliknya, kekurangan, kelemahan, atau kesalahan yang ada di dalam diri sendiri, sekalipun itu besar, tak mudah dilihat, apalagi diakui. Kemudian, ada banyak orang juga berambisi ingin mengubah dunia. Wow, bolehlah. Tetapi persoalannya adalah diri sendirinya nggak bisa dirubah. Banyak orang berambisi untuk mengubah kehidupan orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Demikian satu quotes yang ditulis oleh Leo Tolstoy, seorang penulis asal Rusia yang sangat terkenal. Sementara Cecil G. Osborne pernah mengatakan bahwa ubahlah diri Anda, maka orang lain dengan sendirinya akan berubah sebagai reaksi terhadap Anda. Artinya, kalau kita berubah, maka orang lain juga bisa berubah. Kita tidak mungkin bisa merubah orang lain. Tetapi minimal kita bisa merubah diri kita sendiri. Dan saya percaya ketika kita berubah, kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi kesaksian buat orang lain, sehingga mereka juga boleh merasakan perubahan yang terjadi di dalam kita. Sehingga apa? Mereka pun ikut mau berubah. Boleh katakan amin. Saudara, memang tuntutan untuk hidup sempurna seringkali membuat seseorang bersikap kritis dan menghakimi. Bahkan menghukum orang lain. Seringkali seseorang menilai orang lain dengan ukuran yang sangat ketat. Sementara jika menilai dirinya sendiri, ukuran itu menjadi semakin longgar, bahkan sangat-sangat longgar. Ini adalah sikap yang berbahaya. Karena jika kita berpegang kepada kebenaran, kita tidak berwenang untuk bersikap seperti demikian. Karena satu-satunya yang berhak atas penghakiman adalah Tuhan Allah sendiri. Boleh katakan amin? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang gemar mengubah hidup orang lain. Tanpa sadar, kita pun terjebak dalam kebiasaan menilai dan menghakimi orang lain. Semua kalangan bisa jadi hakim bagi sesamanya, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Banyak hamba Tuhan yang berusaha membereskan dosa-dosa orang lain, tetapi luput untuk membereskan dosa-dosanya sendiri. Jadi, kita semua sama-sama memiliki sebuah tantangan yang sama. Bagaimana belajar untuk tidak lagi menghakimi. Katakan amin. Nah, pada khotbah minggu ini, kita akan mempelajari apa kata Tuhan Yesus tentang menghakimi. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius 7, ayat pertama sampai ayat kelima. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Pertanyaannya, menghakimi itu seperti apa? Yesus mengatakan di ayat yang pertama, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sikap menghakimi yang dimaksud dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain, mengkritik orang lain, atau meniadakan nalar kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang jahat. Jika kita melihat di Matius 7 ayat 15-23,
Jelas sekali di situ Tuhan Yesus meminta kepada kita semua untuk bisa membedakan antara nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sejati. Ini berarti diperlukan kemampuan kritis untuk membedakan mana yang nabi asli dan yang palsu. Mana ajaran yang benar dan mana yang sesat. Lihat, menghakimi atau mencari-cari kesalahan tidak sama dengan menegur. Menegur dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki. Yakobus 4 ayat ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Yakobus, kita wajib menegur seseorang jika ia melakukan kesalahan. Karena jika tidak, kita pun turut berbuat dosa. Paham ya? Oke. Namun menghakimi hanya akan bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau menghakimi itu bertujuan untuk memperbaiki, maka itu namanya menegur. Jadi beda antara menegur dengan menghakimi. Dan hal ini sah-sah saja di mata Yesus. Namun kalau tujuan awal kita menegur orang tetapi sudah mengarah untuk mencari-cari kesalahan orang, maka hal itu merupakan suatu tindakan yang dicela oleh Tuhan Yesus. Saudara harus tahu juga, jangan menghakimi itu bukan artinya kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Seolah-olah itu adalah privasi orang lain dan bukan urusan kita. Itu bukan poinnya, ya. Sikap menghakimi yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada sikap yang fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain. Tetapi toleran dengan dosa-dosa sendiri. Paham ya? Oke. Yesus tidak melarang kita untuk mengkritik kesalahan orang lain. Jika kita melihat dalam Alkitab, Yesus seringkali mengkritik orang-orang Farisi. Yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebenarnya adalah untuk tidak mencari-cari kesalahan atau kelemahan orang lain. Dahulukan untuk melihat kepada diri kita sendiri. Dan sadarilah siapa kita di hadapan Tuhan. Ada amin? Selain itu, dalam mengkritik, kita harus memeriksa apakah diri kita memiliki tujuan atau motif yang salah dalam hati. Dengan demikian, kita akan dapat memahami atau mengerti orang lain. Ayo kita baca Matius 7 ayat ke-3 tadi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Tuhan Yesus berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Selumbar dalam bahasa Yunani karpos. Artinya serbuk kayu yang diperoleh saat menggergaji kayu, yang berarti ukurannya sangat kecil. Kemudian ia melanjutkan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Balok dalam bahasa Yunani dokos. Yang dimaksudkan di sini adalah balok yang biasa dipakai sebagai penyangga atap. Biasanya berasal dari batang utama sebuah pohon yang sisi-sisinya dipotong persegi dan dipasang sebagai tiang utama. Jadi, orang yang memiliki balok dalam matanya itu ingin menolong mengeluarkan selumbar dalam mata saudaranya. Tentu motivasi ini sangat baik kelihatannya. Tetapi masalahnya adalah tidak mungkin orang itu dapat menolong mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya. Karena dalam matanya sendiri terdapat sebuah balok besar. Wow. Pada saat orang ini ingin mengeluarkan selumbar itu, ada balok yang menghalangi dia untuk bisa melihat dengan jelas selumbar itu. Dengan demikian, tak mungkin pertolongan itu bisa dilakukan. Ayo kita sekarang belajar dari kisahnya Daud. 2 Samuel 12 ayat ke-1 sampai ke-7. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi penggembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup,
Orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kena belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak peka terhadap dosa-dosa sendiri, tetapi begitu peka terhadap dosa-dosa orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Daud ketika membunuh Uria untuk mendapatkan Batsheba, istri Uria. Pada waktu Nabi Natan memberikan sebuah perumpamaan untuk menegur dosanya, Daud tidak sadar bahwa Natan sebenarnya sedang menegur dosanya melalui perumpamaan itu. Apa yang terjadi? Kita semua sudah pasti tahu ceritanya. Daud malah berkata, "Demi Allah yang hidup, orang kaya yang telah mengambil anak domba betina dari si miskin itu harus dihukum mati karena ia tidak mengenal belas kasihan." Tetapi pada saat itu juga Nabi Natan berkata, "Daud, engkaulah orang itu." Saudara, kadang-kadang kita juga bisa seperti Daud. Kehilangan kepekaan terhadap dosa-dosa kita sendiri yang sebenarnya menjijikkan di mata Allah. John Calvin pernah menulis, orang yang kudus bukanlah orang yang tidak dapat berbuat dosa lagi. Tetapi orang kudus adalah orang yang makin memiliki kepekaan terhadap dosa-dosa diri sendiri. Bahkan dosa-dosa yang terkecil sekalipun, katakan amin. Maka Bapak Ibu saya mendorong kita semua untuk lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Kita sekarang masuk pada tahun Payback 5782. Nah, di tahun Payback ini saya percaya Pay itu berbicara tentang mulut, perkataan. Bet itu bicara tentang rumah. Nah, di tahun ini juga kita harus perhatikan rumah. Perhatikan juga setiap perkataan kita. Mari kita gunakan hidup kita, mulut kita untuk menaikkan doa, pujian, dan penyembahan. Melepaskan pengampunan buat orang-orang yang bersalah. Memberkati lewat firman Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita bersama-sama diam dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama membangun mezbah untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya percaya bukan satu kebetulan tahun ini adalah tahun Semite, yang artinya adalah tahun Sabat. Tahun di mana kita masuk perhentian di hadapan Allah. Artinya Tuhan mau menguduskan setiap orang kudus. Tuhan mau menguduskan setiap anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terpisah dari dunia. Tuhan mau memurnikan hati kita. Tuhan mau memisahkan kita dari pengaruh yang jahat dari dunia ini. Sehingga apa? Sehingga waktu kita berdiam dalam hadirat Tuhan, maka dalam kehidupan kita akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan yang boleh memberkati banyak umat Tuhan di dunia ini. Yang mau dan setuju dengan saya boleh katakan amin. Mari kita terus berdoa bersama-sama. Katakan amin. Nah, oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita tidak diperbolehkan menghakimi? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Amin. Kadang-kadang kita sok tahu. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Bahkan yang kita tahu salah lagi. Waduh, luar biasa. Tahu nggak? Kalau kita dalam menilai orang lain, seringkali seseorang menempatkan dirinya pada tempat yang salah. Tempat yang bukan miliknya. Kadang-kadang kita terlalu cepat menilai sesuatu tanpa mengetahui alasan orang lain dalam melakukan suatu tindakan. Padahal tidak seorang pun mengetahui beratnya pergumulan orang lain dalam menghadapi sesuatu. Jika saja kita mengetahui seluk-beluk yang telah dilewati dalam perjalanan hidup seseorang, maka kita tak akan mudah mengeluarkan tuntutan atau penilaian yang negatif. Sebaliknya, jika kita dapat merasakan beratnya kehidupan seseorang, maka kita akan mampu menghargai perjuangan orang itu dalam melewati pergumulannya dan menghargai dia sebagaimana adanya. Benar? Hendaklah kita cepat untuk menilai diri sendirilah dan lambat menilai orang lain. Itu yang paling bijak. Daripada kita menghakimi, adalah lebih baik jika kita membebaskan orang tersebut dari dakwaan dan menahan diri untuk tidak menghakimi sampai semua fakta itu diketahui. Katakan amin. Satu hal yang sering terjadi adalah dalam menghakimi, seringkali penilaian kita tidak jujur. Ada kalanya seseorang memiliki maksud-maksud tersembunyi ketika ia mencari-cari kesalahan orang lain. Seringkali
orang cenderung menjadi subjektif dan tidak jujur ketika ia menghakimi orang lain. Nah, ia menjadi terlalu kritis terhadap kelemahan-kelemahan kecil dalam kehidupan orang yang ada di sekelilingnya. Nah, untuk memecahkan masalah ini, Tuhan Yesus menasihatkan di Matius 7 ayat ke-5, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jelas ya? Saudara, kita tidak membutuhkan tukang kayu atau dokter mata untuk memahami perumpamaan Yesus ini. Namun jika kita mau mengalihkan perhatian dari selumbar yang kita lihat dari dalam diri orang lain untuk memperhatikan balok yang ada dalam mata kita sendiri, maka hal ini akan membawa pengaruh besar bagi diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, terakhir, soal penghakiman. Penghakiman adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita bukan juga hidup di zaman hakim-hakim. Yang ngerti katakan amin. Biarlah penghakiman menjadi milik Tuhan, jangan kita. Hanya Allah yang memiliki wewenang untuk melakukan penghakiman. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Karena dialah Allah yang maha kuasa. Satu-satunya hakim yang jujur, yang benar dan adil dalam penghakimannya. Wahyu 16 ayat 7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Kemudian Yakobus mengatakan di Yakobus 4 ayat ke-12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jika saat ini kita masih merasa sebagai orang yang paling benar, paling suci, dan memandang orang lain sebagai pihak yang salah dan penuh kekurangan, satu kata buat Anda, bertobatlah. Boleh katakan amin? Katakan bertobatlah. Bertobatlah. Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi jika ada saudara kita yang lemah dan jatuh, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih. Untuk memperhatikan, menolong, dan menguatkan dia. Jangan malah menjadi hakim atas hidupnya. Sekali lagi, penghakiman bukan hak kita. Janganlah tempatkan diri kita di tempat yang tidak seharusnya. Jika kita mengambil tempat Allah sebagai hakim, maka Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari diri kita dengan standar yang kita pakai. Tertulis di Matius 7 ayat kedua tadi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow, hati-hati ya. Padahal, bukankah kita yang sesungguhnya penuh dengan dosa telah dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan? Amin. Jika Allah mencari-cari kesalahan manusia, maka kita tidak akan mengenal namanya keselamatan. Namun Allah tidak melakukan itu. Sebaliknya, Allah berpikir tentang kebaikan. Ia berkehendak untuk menjalankan rancangannya yang indah bagi kehidupan setiap manusia ciptaannya. Untuk itulah Yesus diutus untuk menyelesaikan semua ini. Bukan untuk menghakimi kesalahan kita. Yang ngerti katakan amin. Karenanya, jika Allah telah menggunakan ukuran anugerah dan kasih dalam menghakimi manusia, maka janganlah menghakimi orang lain dengan ukuran kita sendiri. Kalaupun kita melihat kesalahan orang lain, adalah lebih baik bila kita bergumul dan mendoakannya daripada menghakiminya. Boleh katakan amin. Filipi 4 ayat ke-8. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, seperti yang tertulis pada Filipi 4 ke-8 ini, marilah kita mendasarkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif dan menjauhkan bentuk-bentuk penghakiman dan penilaian-penilaian negatif terhadap orang lain. Jadi, ketika ada saudara kita yang akhirnya sadar dan bertobat, berilah mereka kesempatan karena Tuhan Yesus pun selalu memberi kesempatan dan pengampunan buat kita semua. Boleh katakan amin? Amin. Jadi saudara, lewat khotbah minggu ini, Boksu Willy ingin mengajak semua kita dimanapun Anda berada yang saat ini mengikuti khotbah online ini. Bertobatlah, jangan menghakimi. Luangkanlah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan hikmat. Mintalah kemampuan daripada Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus untuk mengubah diri kita sendiri, bukan mengubah orang lain. Percayalah,
orang yang rendah hati adalah orang yang justru lebih cepat sadar akan kelemahannya sendiri. Orang yang selalu melihat pada kekurangan sendiri daripada menghakimi orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu memprioritaskan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Sebagai hamba Tuhan, mari bersama-sama saya berdoa agar lewat kehidupan kita, kehidupan yang menjadi kesaksian tentunya, kita menjadi garam, kita menjadi terangnya Tuhan. Maka lewat kehidupan kita, makin banyak orang yang boleh datang kepada Yesus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus yang mengampuni kita, Tuhan Yesus yang memberikan anugerah buat kita semua. Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kekal buat kita semua. Boleh katakan amin? Jangan menghakimi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat khotbah minggu ini. Tuhan terima kasih, ini satu tema khotbah yang bagus sekali untuk menyadarkan kami dan kami belajar untuk tidak menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kami. Seringkali Tuhan, kami begitu mudah melihat kelemahan dan kesalahan orang lain, bahkan kami mengorek-ngorek dosa orang lain. Kami lupa melihat diri sendiri, kami tidak melihat kesalahan dan kelemahan kami sendiri, bahkan dosa kami sendiri. Oleh sebab itu hari ini, lewat khotbah online ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus buat setiap umat Tuhan, pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada yang mengikuti khotbah minggu ini. Tuhan, ubahkan karakter kami menjadi serupa dengan Kristus. Kami belajar untuk tidak menghakimi. Kami gak mau lagi menghakimi. Kami belajar ya Tuhan, ampuni kalau kami sempat melakukan hal-hal seperti ini sehingga tidak berkenan kepada Tuhan. Kami belajar dari Daud, kami belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan hari ini. Oleh sebab itu, Tuhan, urapi kami, pulihkan setiap kami. Tuhan, pakai kehidupan kami kembali untuk boleh menjadi berkat buat sesama kami. Tuhan, ampuni kami semua. Kami sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mau bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berjanji, kami berkomitmen, kami tidak mau menghakimi lagi. Terima kasih Bapa, urapi dan berkati kami semua. Bila kami semua sungguh membawa terang dan menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap ini, dan menanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Tuhan, berikan kami kesetiaan terus untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman Tuhan hari ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya! Puji Tuhan, mari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, sama-sama kita sepakat satu kalimat ini. Jangan menghakimi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawan